Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peta konsep tentang sistem analisa filsafat sebagai suatu metode atau cara berpikir secara reflektif tentang problematika pendidikan dan hubungan interaktif antara filsafat dan pendidikan. Filsafat sendiri berfungsi sebagai landasan berpikir yang mendasar untuk memahami realitas dan mencari jawaban atas berbagai persoalan mendasar tentang kehidupan. Sedangkan analisis nilai dalam pendidikan, kontribusi filsafat sebagai metode reflektif adalah analisis nilai-nilai yang mendasari kebijakan dan praktek pendidikan. Setiap keputusan dalam pendidikan, baik dalam kurikulum, metode pembelajaran maupun evaluasi, mengandung nilai-nilai tertentu. Selanjutnya, tantangan dalam menerapkan pendekatan filsafat sebagai metode reflektif. Yang pertama yaitu abstraksi filosofis. Pemikiran filosofis sering kali bersifat abstrak dan sulit diterjemahkan ke dalam praktik konkret dalam ruang kelas. Pendekatan ini memerlukan pelatihan dan pembiasaan dalam berpikir kritis yang tidak selalu dimiliki oleh setiap pendidik. Dan yang kedua, konflik nilai dalam pendidikan. Pendidikan berlangsung dalam konteks masyarakat yang beragam, dan nilai-nilai yang berlaku di suatu masyarakat bisa berbeda dengan masyarakat lain. Dan yang ketiga, keterbatasan waktu dan sumber daya. Metode ini menerapkan metode reflektif dalam pendidikan memerlukan waktu dan komitmen baik dari pendidik maupun peserta didik. Dan selanjutnya, hubungan interaktif antara filsafat dan pendidikan. Filsafat dan pendidikan memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Filsafat menyediakan landasan teoritis untuk pendidikan, menentukan tujuan dan nilai, dan pendekatan pembelajaran. Selanjutnya, implementasi analisis filsafat dalam praktek pendidikan. Analisis filsafat dalam praktek pendidikan berarti menggunakan prinsip-prinsip filosofis untuk menilai dan menyempurnakan berbagai aspek pendidikan, mulai dari tujuan, metode pengajaran, hingga hubungan antara pendidik dan peserta didik. Berikut adalah beberapa cara implementasi analisis filsafat dalam praktek pendidikan. Yang pertama, menentukan tujuan pendidikan yang bermakna. Maksudnya, filsafat membantu dalam merumuskan tujuan pendidikan yang mendalam, bukan sekedar pencapaian akademis. Analisis filsafat memungkinkan pendidik untuk merumuskan tujuan yang mencakup pengembangan karakter, kemampuan berpikir kritis, dan kesadaran sosial. Misalnya, idealisme menekankan pendidikan untuk pengembangan moral, sedangkan pragmatisme menekankan keterampilan praktis yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, pemilihan metode pengajaran berdasarkan prinsip filosofis. Metode pengajaran ini dapat dipilih berdasarkan pendekatan filosofis tertentu. Misalnya, metode diskusi dan refleksi dalam pendidikan berakar pada pendekatan idealis dan eksistensialis yang mendorong pengembangan pemikiran kritis dan kesadaran diri. Sementara itu, pendekatan pragmatis mendorong pembelajaran berbasis proyek di mana peserta didik belajar melalui pengamalan nyata. Dan yang ketiga, evaluasi dan penilaian yang etis. Analisis filsafat juga membantu dalam